Aku jadi lebih tahu. Kini ku tahu. Yes, Sobat Pi, di Kini Ku Tahu. Seperti biasa nih, di sore hari Wisnu curhat bareng saya tuh nggak cuma nemenin kamu dengan curhatan ya, tapi Wisnu juga nemenin kamu nih dengan info-info dan juga dengan hal-hal yang bisa jadi kamu belum tahu. Kini Ku Tahu di sore hari ini Wisnu bakal ngebahas soal kriya bungkus. Wah, karya tangan. Dulu kamu pernah bikin gak sih Sobat Pi karya dengan jenis kriya gitu ya, karya tangan di sekolah, misalnya asbak kah, atau rajutan dan lain sebagainya. Tapi khusus hari ini, kriya yang akan Wisnu sampein bukan hal-hal seperti yang ada di sekolah. Soal bikin asbak, kemudian bikin patung, kemudian bikin kain dan lain sebagainya. Lebih dalam lagi nih, Wisnu bakal ngomongin soal kriya atau hasil tangan ciptaan manusia berupa mumi. Waduh, mumi agak serem ya. Pernah gak sih Sobat Pi kamu terbayang ya kenapa orang Mesir kuno membuat jenazah menjadi mumi gitu, nggak dikubur ataupun dikremasi, dibakar, selesai dibuang gitu. Kenapa akhirnya dibikin menjadi mumi? Jawabannya Sobat Pi adalah ternyata bagi orang-orang Mesir kuno kematian itu adalah awal kehidupan yang baru. Raja-raja Mesir kuno atau yang disebut dengan Fir'aun dianggap menjadi dewa ketika telah meninggal. Rakyat jelata percaya bahwa mereka akan hidup abadi bersama leluhur di alam baka, yang merupakan versi sempurna dari Mesir kuno. Nah, tapi memasuki alam baka gak semudah meluncur di sisi piramid ataupun papan selancar Sobat Pi. Orang-orang Mesir kuno percaya bahwa arwah orang-orang yang mereka sayangi tidak akan bahagia di alam baka kalau mereka nggak bisa masuk ke tubuh mereka terlebih dahulu. Sehingga nih para pendeta waktu itu menyempurnakan proses mumifikasi agar jenazah tidak membusuk. Mungkin arwahnya akan kembali lagi ya Sobat Pi ke dalam tubuh si jenazah tersebut. Agak ngeri juga kalau beneran hidup ya. Ternyata selain membuat mumifikasi manusia, orang Mesir kuno juga memumifikasi hewan. Kenapa sih hal itu dilakukan ya? Para ahli arkeologi yang meneliti Mesir telah mencoba menemukan awetan-awetan hewan yang bisa mengisi satu kebun binatang. Karena di dalamnya itu ada kucing, ada anjing, ada keledai, singa, domba, dan juga celurut. Nah, orang-orang Mesir ternyata juga membuat mumifikasi bagi hewan-hewan. Ada beberapa alasan yang bisa menjadi argumentasi para orang-orang Mesir kuno ini. Kenapa sih harus hewan-hewan ini dimumifikasi? Kabarnya Sobat Pi, peliharaan kesayangan ini dibalsem dan juga dimakamkan bersama pemiliknya biar mereka tuh bisa berkumpul kembali gitu di alam baka. Nah, kadang gak hanya daging loh yang dijadiin mumi untuk berperan sebagai dendeng kehidupan abadi. Dendeng kali ya. Buaya, ibis, dan juga hewan-hewan lain yang dikaitkan dengan dewa-dewa tertentu itu banyak sekali dijadikan sebagai mumi. Ada dewa buaya, waduh, udah pasti kalau dewa buaya nih agak ngeselin ya buat wanita-wanita Sobat Pi. Walaupun sejumlah mumi berujung di museum, ternyata mayoritas mumi manusia dan juga hewan biasanya dijadikan obor, digunakan sebagai pupuk atau bahkan digiling menjadi obat. Waduh, pernahkah Sobat Pi kamu memakan obat-obatan dari mumi? Agak nakutin juga ya sebenarnya. Ya udah deh. Ngomongin soal mumi mending udahan dulu. Tapi Wisnu masih bakal nemenin kamu ngomongin hal yang lain ya. Only on pradio.net, Gaya Juara. Hi Sobat Pi, my name is Budi Hermawan from West Java Educational Authority. Stay streaming at www.vradio.net, Gaya Juara. Stay streaming at www.vradio.net.
Biasanya kalau di hari Rabu di jam 4 itu Wisnu ditemenin sama Dre. Khusus kali ini nih Wisnu ditemenin juga, tapi bukan sama Dre ataupun teman-teman Dre. Hari ini Pi Radio kedatangan teman-teman dari Cai. Aduh, dari air kumaha ieu teh. Mau diajak ngojay atau kumaha ieu teh. Nah, kita kenalan di sini udah ada akang-akang yang datang di sini. Boleh kita sapa dulu. Selamat sore akang-akang. Selamat sore. Alhamdulillah. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Tadi kena cai ya hujan? Iya. Kehujanan oke. Pas kebenaran juga. Oke nih Sobat Pi, kita kedatangan tamu-tamu dari komunitas Cai. Apa sih sebenarnya komunitas Cai itu? Sejauh yang Wisnu baca dari Instagramnya adalah Cinta Alam Indonesia. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu nih sama kang-kang yang di sini. Boleh kita kenalan dari mana dulu nih? Dari yang paling kanan dulu deh ya. Dari yang paling kanan ada Kang siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri kalau panggilan di Lembur Aep, nama Kang Aep? Ya Kang Aep. Iya, Kang Bukan Aep, nasi goreng ya Kang. Iya, oke. Sangat legenda banget ya kayaknya di Bandung nasi goreng Aep itu. Iya, nama asli sih Kuswara Kang. Oke. Kebetulan saya diminta oleh rekan-rekan semua sebagai sekjen di sini. Waduh, sekjen ini siapa sekjen? Gitu mungkin perkenalan di saya mungkin. Oke, Kang Aep ya. Oke, selanjutnya dengan Kang siapa nih sebelah Kang Aep nih? Iya Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugi Herdian. Nugi Herdian. Iya. Dipanggilnya? Dipanggilnya sering Kang Kendang. Ugi. Waduh, Ugi ya. Ugi. Kang Ugi. Oke. Ya. Saya diamanatkan, dipercayakan di bidang humas di komunitas Cai. Oke, Kang Ugi itu pernah kesini juga nggak? Belum ya? pernah, baru sekarang. Oh, waktu itu siapa yang baru sama Terima ya? Kalau nggak salah. Kang Oke. Iki. Jadi Sobat Pi ini masih ada apa ya? Masih ada hubungannya ya. Sama waktu itu pernah datang juga, kalau Sobat Pi ingat nih, namanya adalah Teh Rima yang bikin Papici, pemuda-pemudi yang ada di Cipaku gitu. Iya, Dan ini masih dari daerah yang sama, di daerah Ledeng. Oke, kita berlanjut ke sebelahnya lagi, ada Kang siapa nih? Ini kayaknya yang tadi datang terakhir tapi wah paling gagah nih. Ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya masih Yadi. Cuma kalau orang panggil tuh kadang-kadang yang manggil kebanyakannya Black. Black. Wah, punya nama panggung ya. Masing-masing ini punya nama panggung. Kang Black. Saya panggilnya apa nih Kang enaknya? Kang Black. Black aja lah. Oke. Karena sudah ini ya, udah terpatri Iya. gitu di dalam. Sebenarnya itu kan nama panggilan dari anak-anak bela diri, anak-anak supporter gitu kan. Gitu ya. Persib juga dong. Ini jaketnya soalnya Persib. Kebenaran kan dulu bekas pengurus speaking juga. Oke. Wah, mantep tuh. Nah, di sini juga di Cai saya kebenaran yang prakarsa pertama lah, ini ngumpulin anak-anak. Ya, mereka juga meminta saya sebagai jadi ketua umum. Waduh. Mantap nih. Berarti di sini hampir komplit ya, ada ketua umum, ada sekjen, ada humas, Ada Pak RT-nya juga. ada Pak RT-nya juga nih. Kita bakal ngobrol coba sama sebelahnya. Pak RT nih siapa nih namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Semangat ya, semangat ya. Ya. Wah. Walaupun cuacanya mendung kita harus tetap semangat. Ya, sore-sore. selalu. Ya, Dengan siapa nih? Nama saya Suherlan, lengkapnya Mhm. panggilannya Erlan. Pak Erlan ya. Pak Erlan. Kang Erlan aja lah ya. Oke, siap. Biar semuanya kita sama nih, masih muda kan gitu. Kang Yang Erlan. lebih dekat Iya benar. Kang Erlan ini sebagai sebagai ketua RT dan selalu ngarojong lah. Mohon. Pergerakan pemuda. mohon. yang Pokoknya selalu komunitas. supportnya Kang ya. Ya. Oke, dan kita hari ini Sobat Pi sudah kedatangan 4 cowok-cowok sekelas boy band. Wah. Ada Kang Black, ada Kang Aep, ada Kang Erlan dan juga ada Kang Ugi nih yang bakal bercerita soal Cai. Kirain saya teh Cai teh agen rahasia kan Cai gitu ya. CIA gitu kan, cia gitu. Nah, sebenarnya Cai ini apa sih Kang? Boleh dijelasin dong sama siapa nih? Sama ketua umum deh. Ya, sebenarnya komunitas Cai itu berdiri atas kepedulian, rasa peduli pemuda terhadap lingkungan. Oke. Apalagi yang ada di KBU
lihat kan kondisi alam sekarang sudah kritis. Iya, benar Kang ya. Kondisi di Bandung juga kan kebanyakan sekarang banjir, sampah, semua kan kebanyakan hampir 50% lah kiriman dari KBU semuanya juga air dari ini. Oke. Banjir. Nah, disitulah kami semua punya niat dengan rasa kepedulian. Marilah kita bersama-sama cintai alam ini demi warga Kota Bandung. Iya, dan berawal dari ruang lingkup yang terkecil ya Kang. Iya. Ini tuh skalanya berarti RTK, RW, kelurahan atau gimana Kang? Dulu sih bergeraknya cuma skala RT, tapi alhamdulillah sekarang satu kawasan KBU. Satu kawasan KBU, KBU tuh kawasan Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara, karena di Ledeng ya. Dekat sama Lembang nih. Ya kebenarannya juga kan sekarang anggota juga yang mulai merapat, mulai bergabung sudah hampir sekitar 600. 600 orang. Wow, cukup banyak juga ya. Cukup banyak juga. Oke, kita masih bakal ngobrol bareng sama Kang Black, Kang Aep, Kang Ugi, dan juga Kang Erlan, Sobat Pi. Setelah yang satu ini kita bakal ngobrol nih bareng sama kenapa sih akhirnya bisa terbentuk ini. Awal terbentuknya tuh tadi diceritain sama Kang Black bahwa pengen peduli gitu ya melihat kondisi lingkungan, apalagi di Kota Bandung nih yang sampah tuh nggak habis ya, terus ada terus. Tapi sebenarnya mereka tuh bikinnya tuh dari ruang lingkup kecil, berapa orang dulu, atau sambil ngopi terus akhirnya tercetuslah ide ini, atau gimana nih? Kita nanti bakal ngobrol lagi. Saya streaming on pirradio.net, Gaya Juara. Masih Sobat Pi ditemenin barengan sama Wisnu di pirradio.net, Gaya Juara. Khusus sore hari ini Wisnu kebenaran gak sendiri nih, udah ada pemuda-pemudi akang-akang. Bukan dari Korea ya ini. Dari Ledeng nih di Kota Bandung juga, yang mewakili dari komunitas CAI atau dari sebuah gerakan yang bernama CAI. CAI ini bukan agen intelijen ya Sobat Pi, by the way. CAI ini adalah komunitas yang peduli dengan lingkungan gitu. Dan kita tadi udah sempat ngobrol nih soal kenapa sih akhirnya komunitas CAI ini dibentuk. Dan tadi Kang Black juga sempat menjelaskan ya Kang, bahwa kita tuh peduli gitu sama lingkungan gitu. Apalagi akhir-akhir ini lingkungan juga semakin kritis dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pengen Wisnu tahu lagi nih Kang, awal terbentuknya gimana gitu? Sampai tadi Akang bilang ada 600 orang tuh kan banyak banget ya. 600 orang itu yang pengen join gitu. Awalnya terbentuknya berapa orang sih Kang? Ya awalnya sih cuma 8-9 orang kalau nggak salah ya. Nah, kita bergerak dulu itu pertama kita bersihkan, kita punya cagar budaya di situ daerah kita. Nah, kita bersih tadinya yang tidak terpelihara, dan itu juga kan mata air yang airnya juga kita ambil ke rumah dan sebagian besarnya buat masyarakat Kota Bandung juga. Nah, itu berarti bukan cuma buat masyarakat Ledeng ya? Ya. Turun sampai ke Bandung. Kota Bandung. Wow. Cukup besar juga dong Kang si mata airnya itu ya. Nah, itu kita tidak ada pemeliharaan, kurang pemeliharaan ya kita pelihara dulu, kita bersih-bersih. Akhirnya apalagi ya kegiatan? Ya udahlah. Kita gabung yang lain, lihat sampah di sungai, ya udah kita gerak lagi. Jadi ngambilin sampah di sungai. Oke, seperti Citarum mungkin ya Kang ya. Ngambilin sampah di sungai. Kalau boleh tahu di sana airnya memang masih jernih Kang? Alhamdulillah masih jernih. Kalau kemarin dari pengujian air di kita itu pH 18 pH. 8+. Oh 18 plus. pH 8+. Oke, berarti masih aman ya. Sebenarnya itu aman. Aman. pH segitu. Tadi sempat ngobrol juga sama Kang Ugi nih Sobat Pi. Kabarnya pembentukan ini tuh tadi ada beberapa faktor kehidupan, kemudian lingkungan dan sejarah. Iya. Wah, memang ada sejarah apa nih kayaknya menarik di sana di tempat akang-akang ini? Ya di Ledeng ini ada sebuah gedung ya Kang, yang dibangunnya tahun 1920-an. Wow, cukup lama dong ya, sebelum cukup. Kita merdeka ya? Ya, di zaman Hindia Belanda. Menurut sumber sejarah yang saya gali, yang saya tahu informasinya, ketika itu Bandung sempat
diwacanakan menjadi salah satu ibu kota Iya, Hindia betul, Belanda. benar. Dulu Bandung sempat, makanya Jalan Braga itu dibagusin kan. Iya, betul. Dulu sempat mau jadi ibu kota gitu. Iya. Nah, salah satunya itu Gedong Cai ya Kang. Wali kota pertama kota Bandung itu bernama Bertus Kop kalau nggak salah ya. Dia tuh kebingungan dengan ada wacananya tersebut. Kota Bandung ini masih sulit air ya Kang. Waktu itu Sangat sulit air. Oke. Dan si wali kota tersebut mengutus para anak buahnya anak gitu ya. buahnya untuk mencari mata air. Ketemulah Di- Cibadak itu Gedong Cai. Gedong Cai Cibadak, Iya. betul? Yang berada di Kelurahan Kelurahan Ledeng, Ledeng, Kecamatan iya. Cidadap, Kota Bandung. Betul, Wah, Kang. katanya juga nih menjadi salah satu sumber air baku dari PDAM ya. Iya, dikelola Benar, oleh dikelola oleh PDAM. PDAM. Nah, dialirkan ke Kota Bandung sampai ke dulu tuh Gedung Sate, Nilan, pemerintahan Belanda itu memakai air tersebut yang sampai Oke. saat ini masih dipergunakan oleh warga Kota Berarti Bandung. banyak banget airnya di sana ya. Alhamdulillah. Sementara saya punya temen yang rumahnya di KBB, Iya. agak susah airnya gitu. Ternyata di sini banyak banget Iya. gitu airnya. Malah ke Memang kita sebanyak ya, apa Kang? sih, Kang? Kalau menurut analisa PDAM itu sebanyak 19 liter per detik. Kalau dulu itu sampai 100 kalau nggak salah. Luar biasa Saya ya. bisa mandi 10 kali tuh Kang, Ya. sehari. Saya bisa mandi berkali-kali tuh kalau kayak gitu. Aduh, tapi emang air itu menjadi salah satu sumber utama dari kehidupan ya. Iya, betul. Makanya penting untuk dijaga dan juga dilestarikan juga gitu Iya. ya. Nah, kabarnya nih saya lihat dari sebuah situs dari Pikiran Rakyat, kabarnya nih mau dipugar. Dan juga ada situs peninggalan kolonial Belanda itu yang tadi Mata Air Cibadak itu ya. Iya, betul. Mau dijadikan tempat wisata atau mau gimana nih ke Ya, depannya? rencana para pemerintah sih mau seperti itu. Kita sih kembalikan kepada mereka ya Kang. Kita hanya menyiapkan bahan, memberikan informasi bahwa Oke. Bandung ini memiliki Salah satu sumber air dan salah satu saksi sejarah ya. Menjelang Bandung Lautan Api pun Belanda diusirnya, cikal muasal diusirnya dari mata air tersebut sempat diracuni juga oleh laskar Oke. pahlawan dari Bandung Utara yang tokohnya itu ada Kapten Abdul Hamid, Sersan Iya, Bajuri dan Sersan Surup yang sekarang Makanya diabadikan menjadi jadi jalan. nama jalan gitu ya. Betul. Cikal bakalnya dari situ dan terjadilah pertempuran di depan UPI itu. Oke. Pada akhirnya pemerintahan Hindia Belanda menyerah karena di daerah Bandung Utara tersebut memang dikuasai oleh pribumi ya kan. Jadi ketika pahlawan yang dulu tuh ketika kita melindungi sumber mata air kita, pasti mereka ini kelabakan ya. Iya. Belanda Karena mereka itu. nggak punya Iya, lagi gitu ya, nggak sumber punya. air yang lainnya nggak ada lagi gitu. Iya betul Kang. Kang Ugi nah teh jantan ahli sejarah atuh. Wah tapi kene. Karena ternyata mungkin ya lebih banyak tahu Kang Ugi daripada saya malah gitu Iya. kan. Keren banget nih. Oke, di sini juga kita udah bareng sama Pak RT ya, sama Pak RT dari RT berapa Pak? RT 5 RT5 RW 4 Oke, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap. Oke, dengan Kang Erlan. Nah, gimana sih Kang melihat anak-anak muda dan juga masyarakat ini bisa guyup rukun gitu ya bikin acara seperti ini? Gimana nih Kang? Ya alhamdulillah mungkin sedikit-sedikit kesadaran dari masyarakat dan khususnya daripada pemuda yang semangatnya masih bergebu-gebu ya, itu dapat mengalirkan suatu energi yang luar biasa gitu menurut saya. Jadi saya support mereka untuk hal-hal yang baik gitu. Dan kedepannya pasti bakal ada kegiatan-kegiatan lainnya. Iya. Oke, kita masih bakal bareng sama akang-akang dari Cai ini, Sobat Pi. Kita nanti akan tanya lagi nih lebih jauh ke hal-hal keseruan apa sih saat mengadakan kegiatan nih.
pasti ada dong suka duka, kemudian hal-hal keseruan. Mungkin kadang dalam saya juga mengalami dalam sebuah organisasi nih Kang, atau dalam sebuah komunitas, sebuah perkumpulan, suka cekcok mak itunya, tapi justru itu yang membuat bumbu gitu. Kadang malah kita bisa ketemu banyak orang lagi dan lain sebagainya. Stay on pradio.net Gaya Juara, Wisnu masih bakal hadir bareng sama Kang dari komunitas Cai. Akulah jodohmu nih sobat ya, dari Three Composers masih nemenin sore hari kamu bareng sama Wisnu dan juga Kang dari komunitas Cai nih yang peduli sama lingkungan. Kabarnya di daerah Ledeng juga nih, karena teman-teman akang ini dari Ledeng ada sebuah situs bersejarah di sana. Namanya adalah situs Cibadak, betul ya? Iya betul. Dan akhirnya nantinya kawan-kawan dan akang ini berencana ke depannya akan dijadikan semacam tempat wisata. Wisata seperti apa Kang? Kayaknya menarik dan ramai nih. Mungkin kalau melihat konsep wisata yang perencanaan oleh pemerintah itu wisata edukasi alam ya Kang. Di sana tuh ada sungai yang masih jernih, sungai Cipaganti, anak dari sungai Cikapundung ya Kang. Jangan-jangan ini nama jalan Cipaganti karena sungai itu? Belum tahu. Iya juga kayaknya. Kayaknya mungkin ya. Bisa jadi juga gitu. Ya banyak sih, di gedung saya pun kemarin sempat sudah diketok palu ya di Dewan ya. Sudah ditetapkan jadi situs cagar budaya, kemungkinan kedepannya ya akan ramai menjadi tempat wisata edukasi alam. Jadi kita nggak kebagian macetnya aja nih Kang. Iya dong. Boleh kan biasanya teman-teman cuma kebagian macetnya aja, orang-orang pada ke Lembang gitu ya. Sekarang kebagian nggak macetnya aja gitu, tapi benar-benar orang-orang bisa datang ke cagar alam tersebut. Iya betul. Kang, sejernih itu ya airnya, bisa buat mandi nggak sih sebenarnya di sana? Bisa ya? Banget, bisa mandi bisa banget. Bisa mandi banget ya? Dan pasti masih seger banget ya? Masih. Bisa langsung minum lagi. Waduh, asa siga di mana gitu, di desa mana gitu, padahal masih di kota Bandung gitu ya. Betul. Oke, keren banget. Nah, ngobrolin soal teman-teman nih yang bergerak, tadi Wisnu juga sempat ngobrol sama akang-akang ini bahwa mereka juga sampai terjun nih ke sungai gitu, yang ngambilin sampah dan lain sebagainya. Tentu banyak banget kegiatan-kegiatan di sana yang menarik. Ada nggak sih Kang kesan pesan, suka duka dan lain sebagainya yang boleh diceritain dari akang satu-satu nih? Boleh deh dari Kang Aib dulu nih, dari tadi diem-diem perhatiin gitu ya. Mereka udah banyak lebih tahu, karena kalau saya di sini mungkin yang terakhir gabung kalau di kelompok mereka gitu kan. Ya awalnya gitu. Saya dari cuman melihat tiarap aja, melihat mereka lagi ngapain gitu kan Kang. Ada selintingan nggak tahu gitu kan. Penasaran gitu ya. Penasaran saya lihat, asalnya saya merapat gitu kan. Intinya terjun ke situ. Kemudian tertarik, mereka rekrut saya juga gini. Konsep mereka punya konsep. Saya dengar, oh bagus juga nih gitu kan, seperti yang tadi udah diceritakan kan. Konsepnya seperti itu. Selain kesannya, saya tuh bisa ngopi bareng di situ. Karena mereka di alam langsung gitu kan kegiatannya. Di situ ada curug, sebelum ke Cibadak tuh ada curug yang sebelumnya ada mungkin di foto itu. Sebelumnya semak belukar gitu kan, karena ketutup nggak kelihatan tuh indahnya. Nah, itu peninggalan juga katanya. Jadi itu sampahnya sampai menumpuk. Dengan berapa orang tadi Pak ya, dia 9 orang gitu kan awalnya. 8 orang ya gitu kan. Dia angkut bisa sampai terlihat habis tuh. Dan bisa terlihat. Keindahannya di situ, alamnya ditata. Dan Akang juga ikut langsung ya berarti ya. Saya terjun langsung karena mereka bilang tolong dirojong, tolong mohon. Saya nggak sekedar pingin merojong, saya pinginnya terlibat gitu kan. Itu yang saya inginkan dan alhamdulillah sama anak muda. Ya gitu ya. Intinya seperti itu. Itu kan kalau Kang Wisnu mungkin ada kesempatan mampir lah. Siap. Saya soalnya belum tahu nih, jadi kayaknya harus ngelihat deh. Saya kalau ke Jalan Sersan Surip ya itu. Ya, masuknya dari situ. Iya, saya cuma sampai ujung yang banyak kosan, kontrakan, terus udah turun kan. Tahta Acan turun ke bawah mah. Turun, kita naik lagi. Oh gitu. Gitu kan. Baru tahu. Pulangnya ya gitu juga. Mohon siap. Tapi alhamdulillah sekarang udah masuk kendaraan bermotor ya. Roda 2 lah masuk ke situ. Jadi sudah babakannya. Sudah babakan namanya. Yaitu kesan dan pesan kesan-kesan saya di situ ngopi hitam kupu-kupu ya Teh. Kalau kayak kalau dia merapat kita ngopi hitam kupu-kupu gitu. Hitam kupu-kupu teh naon? Tahu, nanti Pak RT yang cerita ya hitam kupu-kupu teh naon gitu nya. Ya ngopi. Kayaknya ada apa gitu ya. Sambil
sambil bersihin sampah. Dan intinya ini Akang berarti berkesan lah gitu itu gabung kesan sama saya, teman-teman ini. kebersamaannya gitu kan, dengan tidak melihat kepentingan lain, intinya kepedulian aja. Iya benar. Ya. Malamnya kita ngumpul di sekretariat ya, namanya saung. Merapat ke saung. Ada saung. Gitu kan. Oke. Gitu mungkin dari saya Kang. Oke. Kalau dari Kang Ugi nih, kayaknya Kang Ugi yang paling muda nih. Iya. Yang lebih banyak kali ya. Iya. Harus gitu dong. Gimana nih Kang Ugi kesan di ikut gabung sama komunitas ini? Ya luar biasa ya Kang, kesan buat pribadi saya penuh pembelajaran ya pada diri saya. Apalagi jadi tahu banyak sejarah ya. Iya betul Kang. Mau nggak mau tuh. Harus tahu ketika buah dari kegiatan ini memang warga masyarakat dan orang-orang banyak ini awalnya tidak begitu tahu ya nanaonan sih kikituan asal ngumpul gitu ya biasanya orang gawai yang buang-buang gitu ya. waktu Ternyata ada loh kita ya, gitu. ketika buah dari kegiatan itu banyak pejabat yang datang sampai Pak Wakil Wali Kota dan Pak Yana ya, Pak Yana ya. Sama betul. Kang Haji Edwin dulu pimpinan dewan datang. Disitulah jadi rame ya, jadi banyak warga yang pasti baru orang-orang wah ternyata iya, gitu ya. Betul. Biasanya begitu. Iya. Ya mungkin itu Kang dari kesan saya banyak pelajaran yang berharga yang dipetik dari sana. Oke. Thank you banget nuhun pisan Kang Ugi ceritanya. Kalau dari Kang Black alias Kang Edi nih sebagai ketua pasti punya anak buah kan banyak gitu. Apa sih kesan-pesan atau hal yang sangat berkesan gitu kumpul bareng sama teman-teman dan juga melakukan aktivitas itu? Ya alhamdulillah sini juga kan kita banyak sharing lah anak-anak, banyak berdiskusi, makin banyak otak berkumpul makin banyak solusi. Iya betul ya. Gitu. Dan juga awet muda kali Kang ya, Nah, karena kan banyak ngobrol gitu ya, bener Kang? Banyak Senyum ngobrol, banyak gitu, ngopi. banyak, bener. Nah pergerakan juga gitu. Pertama cuma ngopi-ngopi, ayo lah kita kan ini. Nah saling ngasih informasi. Oh daerah sini, daerah sini masih ada belum ada yang kotor. Ayo bareng-bareng. Ada di sana bagus, masih bagus. Kita bersihin. Ya ayo. Gitu. Nah, alhamdulillah kemarin saya juga turun ke bawah buka yang Sungai Cipaganti. Saya laporkan ke Pak Yana, terus ke Pak Oden, alhamdulillah ada respon, makanya diturunkan langsung. Pak Didi di sana juga langsung turun langsung kepala dinas PUPR. Oke. Nah, baru udah mulai kelihatan konsepnya. Dan yang paling bagus nih berarti semua ya pejabat, warga semua tuh bisa berkolaborasi dan berkumpul di situ jadi satu. Tas ini yang harus ditanya ini sama Kang Erlan. Tadi ngopi kupu-kupu tuh gimana itu? Ngopi malam kupu-kupu. Sekaligus sama kesan sebagai seorang ya pejabat di lingkungan masyarakat, RT, gimana sih Pak melihat ini? Ya pertamanya kopi hitam kupu-kupu jadi kopi hitam kusuka gitu. Oh. Kusuka ya. Oke, sudah terjawab Kang. Oke, terus gimana Kang kesan menjadi ibaratnya di sana kan bisa dibilang Akang sebagai sesepuh juga, sebagai pejabat yang ada di situ juga di tengah-tengah masyarakat, melihat masyarakatnya aktif berkegiatan, kumpul bareng, kolaborasi, diskusi dan sampai bisa seperti ini gitu. Ya alhamdulillah berkat ide-ide mungkin pemikiran-pemikiran dari energi anak-anak muda gitu. Jadi dapat memberikan dampak yang positif kepada lingkungan dan masyarakat, terutama pemerintah Kota Bandung yang sangat mensupport gerakan mereka dan yang ada di wilayah saya khususnya gitu di RT 05 RW 4 gitu. Harapannya apa sih Kang buat kedepannya nih? Harapannya semoga lancar jaya dan tetap berkesinambungan dengan masyarakat, pemerintah dan individu
manusia yang ada di Kota Bandung. Oke, dan syukur-syukur gerakan ini justru bisa diikutin sama yang lain ya Kang? Iya, itu. Iya, Jadi itu tujuannya individu yang ada di Iya Kota betul Bandung. gitu. Nah kita juga nggak Manusia. berlima nih di sini, karena saya juga akan coba hubungi Pak Lurah. Ada Pak Budi Prasetyo yang saya coba hubungin dan kita akan coba tanya nih, beneran gak sih ini warganya? Yang selalu saya lakukan adalah Ilegal ya, iya, ilegal. takutnya ilegal kan, ngaku-ngaku gitu warga Ledeng, efeknya sanes gitunya. Sebentar kita masih terhubung sama Pak Budi, ini nampaknya belum diangkat sama Pak Budi. Dan ngobrolin soal, sambil kita nunggu ya, ngobrolin soal situs yang ada di sana nih Kang. Pastinya keren dan ini sudah tersounding dengan baik gitu. Maksudnya orang-orang di sekitar juga udah tahu Kang ada situs sejarah di sana. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah dari kegiatan kami tuh di 28 Oktober kami pernah mengadakan kerja bakti akbar ya Kang. Mengundang 20 komunitas besar di Kota Bandung ya Kang. Oke, Iya. 20 komunitas. Ya, komunitas. Oke. Dan ini nih udah terhubung dengan Pak Budi. Halo, selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Iya, Mang selamat Damang, sore. Iya, nggak apa-apa. Pak Budi, ini mohon maaf loh mengganggu waktunya ya Pak Budi ya, karena ini kabarnya ada Siap. teman-teman yang ngakunya dari Kelurahan Ledeng, benar Iya. nggak sih, Pak Budi? Dari komunitas Cai. Siapa dulu nih? Ada Oh, Kang. komunitas Cai. Mohon, bener betul, kan ya? betul. Iya. Iya, Sudah betul, terkonfirmasi berarti ini warga Ledeng. Gimana? Benar. Ya Pak, Ah, melihat tadi ngobrol sama teman-teman dari Cai gitu ya. Kabarnya di sana ada sebuah situs sejarah Cibadak yang dimana ada mata air juga di sana, ada banyak air di sana dan ingin kemudian dilestarikan gitu. Nah Bapak sebagai lurah, sebagai pejabat yang ada di daerah tersebut melihat pergerakan teman-teman ini, muda-muda ini gimana nih Pak? Wah, sebenarnya ini kalau pergerakan ini mereka kurang ajar untuk kebaikannya. Oh, kurang ajar untuk kebaikan. Bagus berarti artinya. Ya, artinya kan gini nih. Intinya bahwa kita tuh di tatanan pemerintahan, terutama untuk di kelurahan, sebagai organ ke bawah mungkin ya di pemerintahan, itu langsung bersinggungan dengan masyarakat. Ya kita sangat-sangat support lah mereka sama komunitas Cai. Di situ ada Kang Yadi Black, Erlan, sama Kang Aep juga. Banyak lah, mungkin nggak bisa saya sebutin satu-satu ya. Ya. Intinya bahwa saya sangat-sangat support juga sama mereka. Ketika memang kita ingin membuat satu perubahan, ya kita harus harus Bergerak bareng gitu ya Pak ya, juga bareng-bareng. untuk bergerak, betul. Ya saya meskipun orang bukan asli dari Ledeng, intinya kan saya juga punya satu cita-cita gitu. Yap. Saya pengen diakuin sebagai warga Ledeng. Wow. Jangan dilihat lurahnya lah. Benar-benar, gitu ya. Pak, walaupun- Jangan dilihat lurahnya ya. Tapi seberapa peduli kita terhadap lingkungan Ledeng gitu. Nah, ketika ada betul-betul warga Ledeng yang ingin mengangkat atau ingin melestarikan, ya kenapa tidak, saya support. Oke. Saya juga ingin dong ya seperti kita tahu bahwa di Ledeng itu kan masuk wilayah KBU. Betul. Ya otomatis saya juga punya kepedulian yang sama dengan mereka. Jadi bukan karena saya pingin mempertahankan kalau nggak musim lah pencitraan sekarang mas seberapa bener, besar Pak. kita peduli sama mereka. Bener Pak, gitu. aksi nyata ya Pak ya. Aksi nyata sekarang Betul. Dan tanpa dicitrakan Iya. juga kalau udah bagus mah nya bagus wae kitunya Pak nya leres. Tah eta laras pisan gitu. Udah percuma gitu ya kalau misalnya sekarang kita punya potensi gali segimana dalam kita gali potensinya, kalau warganya sendiri nggak ada yang bergerak ya percuma. Saya ngegali sendiri capek bro. Tak capek bro. bener. Nah, akang ada yang mau nyapa Pak Lurahnya? Siap. Ya, Siapa? Pak Lurah. Atur nuhun Pak Judika. ya. Pak Judika suka nyanyi ya? Wah, bagus suaranya Oke. kayak Pokoknya Judika. mah kayak Judika we. Mantap sekali. Pak Budi, satu lagi nih Pak. Apa sih Pak harapan kedepannya nih? Siap. Apa yang dilakukan oleh teman-teman ini? Harapan kedepannya itu seperti apa Pak?
Ya sebetulnya sama harapan saya ya ke depan juga ke teman-teman di komunitas CAI. Ya sebelumnya kan ada juga Pak Peci juga betul, ya. Pak Peci, benar. Pak Peci juga, Teh Rima juga. Ya intinya bahwa kita berbuat sesuatu tuh ya tanpa pamrih. Jadi kalau tanpa pamrih, selagi kita mampu untuk melestarikan lingkungan, ya kita jangan pernah berhenti untuk peduli terhadap lingkungan gitu. Oke, wah. Itu aja Super paling. sekali. Ya mudah-mudahan Bapak Budi ya Prasetyo mudah-mudahan ini. mereka juga masih tetap semangat ya. Karena saya juga masih tetap semangat untuk support mereka gitu. Masih Ya. ya, Kang ya, masih ya. Masih. tuh. Pokoknya mah Pak Lurah 3 periode. Kalau Kopi Masih. hitam kupu-kupu lah Pak saruntuy. nanti kalau saya nyanyi malah nanti dipanggil lagi ke studio. Iya. Boleh lah Pak, nanti kapan-kapan main ya Pak kalau Covid-nya udah beres ya Pak. Insya Allah, Pak Budi, insya Allah, terima kasih insya Allah. banyak nih Pak. Silakan melanjutkan Oke, kembali siap. aktivitas Bapak. Siap. Terima Siap, kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, hatur wabarakatuh. nuhun. Seru banget nih obrolan sama. Saya baru tahu Pak Lurah nih ternyata suka menyanyi juga ya. Iya. Oke deh, Akang nih sebelum closing, sebelum penutupan ada nggak Kang satu kata yang mencirikan soal lingkungan, mangga dari Kang Ugi dulu deh, yang paling muda. Satu kata pesan untuk orang-orang di luar sana terkait soal lingkungan. Kasih satu kata. Tetap melestarikan. Oke, tetap melestarikan lingkungan. Oke, dari Kang Black deh. Jagalah alam kan menjaga kita. Mantep banget, ini puitis banget ya. Jaga alam maka alam akan menjaga kita. Kang Aep, boleh satu kalimat deh. Kalau satu kata saya cuman indah aja. Indah. Ngomongin soal alam indah ya. Oke. Terakhir Kang Erla nih. Satu kata, satu kalimat boleh soal lingkungan. Tetap semangat. Darah juang bangkitkan. Waduh. Ini pasukan perjuangan dan pergerakan nih nampaknya. Baik Sobat Pi, usai sudah kita ngobrol nih bareng sama teman-teman dari komunitas CAI. Saya mengutip beberapa pernyataan nih bahwa apa yang dilakukan tadi kalau kata Pak Budi Prasetyo lakukanlah tanpa pamrih ya. Dengan begitu kita juga akan dapat manfaatnya. Wisnu masih bakal nemenin kamu di www.pradio.net kayak juara. Thank you banget Akang-akang udah hadir di sini. Semoga bisa main lagi sini, bisa kerjasama lagi sini dan bisa silaturahim ya. Hati-hati pulangnya. Ya, Siap. jangan mampir ke nasi goreng yang di pertigaan Gerlong ya. Langsung pulang pokoknya.